menjadi satu suara. Persib Bandung sedang memimpin liga, tapi justru di momen seperti ini, mereka paling sering diuji. Bukan oleh tim besar, bukan oleh stadion megah, tapi oleh situasi yang membatasi. Persib datang ke Kediri sebagai juara bertahan, sebagai pemuncak klasemen, sebagai tim dengan tekanan tertinggi di liga. Namun laga ini dibuat kecil, tiket dipangkas, atmosfer dibatasi, bobotoh dilarang hadir. Dan dari sinilah pertanyaan besarnya muncul. Apakah Persib tetap Persib saat semua keunggulan non-teknisnya dihilangkan? Dan semenakutkan itukah Persib sekarang? Selamanya Persib juara. Persib juara. Musim ini, Persib bukan lagi tim kejutan. Persib adalah standar. Semua tim yang akan menghadapi Persib musim ini akan mempersiapkan dengan maksimal, bermain 120%, bertahan lebih dalam, dan merayakan hasil imbang seolah kemenangan. Dan Persik Kediri, mereka tidak punya beban apapun, tekanan 100% ada di Persib. Inilah sisi yang jarang dibahas, menjadi pemuncak klasemen di Liga Indonesia. Lebih berat daripada mengejar Bersamamu sampai akhir nanti. Menang atau kalah tetap satu jiwa. Biru selamanya Persib juara. Persib tidak datang ke Kediri untuk tampil cantik. Mereka datang untuk bertahan dari jebakan klasik, stadion kecil, tempo patah-patah, provokasi fisik, tekanan psikologis tuan rumah. Tapi persiapan Persib fokus pada kontrol emosi, transisi cepat, efisiensi peluang. Ini ciri tim matang, bukan tim yang ingin viral, tapi tim yang ingin juara lagi. Tetap satu jiwa. Biru selamanya Persib juara. Persib Bandung dengar suara kami. Ini cinta yang tak terganti. Satu kota, satu kebanggaan. Persib Bandung kebesaran. Persib juara. Di Persib, jadi bintang bukan soal nama, tapi soal siapa yang berani bertanggung jawab. Semisal Mark Klok, dia bukan hanya kapten, dia adalah penghubung antara tekanan dan ketenangan. Saat stadion memanas, Klok yang meredam. Saat Persib perlu naik tempo, Klok yang menggerakkan. Lalu Gweiko Chia, tipe pemain yang hidup di ruang sempit, dan laga seperti ini justru habitatnya. Satu sentuhan, satu tembakan, satu momen. Dan Ramon Tenke, striker yang tidak butuh dominasi, cukup satu kesalahan bek lawan. Dan Persib tahu, laga ini tidak butuh banyak gol. Biru ini bukan warna. Ini janji, ini cinta yang utuh. Persib Bandung kami di sini. Bersamamu sampai akhir nanti. Menang atau kalah tetap satu jiwa. Persib kemungkinan tetap dengan formasi 4-2-3-1 fleksibel. Tapi kuncinya bukan formasi. Kuncinya ada di jarak antar lini. 2. Gelandang bertahan menjaga kedalaman. Fullback tidak terlalu naik. Sayap lebih banyak inverted. Artinya, Persib ingin menang tanpa membuka diri. Ini strategi tim juara, bukan tim pencari sorotan. Sebisa mungkin jangan sampai hilang fokus karena beberapa fakta yang sering menjerat tim besar seperti Persib unggul kualitas, justru lawan bertahan total. Tekanan klasemen membuat pemain cenderung bermain aman. Tidak ada, bobotoh kehilangan energi emosional, dan sejarah liga kita menunjukkan banyak tim juara tergelincir di laga seperti ini. Bukan karena lawan hebat, tapi karena salah mengelola ekspektasi. Juara. Persib. Persib cukup bermain sabar dan tidak terpancing emosi. Selama duel-duel awal bisa dimenangkan, kontrol permainan akan tetap di tangan. Dengan skema seperti itu, Persib tak perlu menang besar, kemenangan tipis sudah sangat mungkin terjadi. Juara sejati tidak selalu lahir dari sorak-sorai. Terkadang kemenangan datang di stadion kecil, tanpa dukungan dan tanpa pujian.
Justru di situ mental Persib ditempa bukan hanya untuk satu laga, tapi sebagai proses membangun tim yang siap mengulang sejarah